Sabar, jalan menuju kehidupan yang bahagia. Teman-teman, dalam Islam, sabar itu adalah kunci. Kunci untuk menemukan kedamaian, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Namun yang terjadi adalah banyak di antara kita yang belum merasakan buah daripada kesabaran. Manisnya bahagia itu seperti apa setelah kita bersabar? Mengapa demikian? Karena bisa jadi kita sendiri belum memahami secara definisi apa itu sabar, apa itu bahagia. Maka teman-teman sekalian, secara istilah, sabar itu mengandung 3 poin utama. Yang pertama, sabar itu adalah menahan diri dari keluh kesah. Yang kedua, sabar itu adalah tetap taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Yang ketiga, sabar itu adalah menjauhi maksiat dalam menghadapi ujian hidup. Kadang-kadang ketika ujian itu datang kepada kita, mulut bisa jadi mengatakan, sabar ya Allah, saya sabar. Tapi dalam waktu yang bersamaan, lisan kita gatel untuk berkeluh kesah kepada manusia. Tahu nggak, aku ini sedang diuji loh, begini dan begitu. Terus diceritakan tanpa kita sadari bahwa itu adalah bentuk keluh kesah kita kepada manusia. Namun bedakan antara keluh kesah kepada manusia dan mengadukan apa yang kita rasakan kepada Allah. Keluh kesah kepada manusia itu gak boleh, tapi mengadukan kondisi kita kepada Allah itu boleh. Ya, bedanya apa? Bedanya keluh kesah adalah mengeluhkan segala macam ujian yang kita rasakan dalam hidup kita kepada manusia, gitu ya, sampai bahkan kita gak mau bergerak, gak mau melakukan usaha upaya bentuk dari berontaknya diri kita terhadap ujian yang ada. Capek ya Allah, saya gak mau apa-apa lagi. Nah, hati-hati. Bentuk pengaduan kepada Allah adalah bukan seperti itu. Kita tetap usaha, tetap upaya agar bisa menghindari ujian yang ada atau keluar daripada ujian itu. Di malam hari kita mengadu kepada Allah, ya Allah, sungguh berat ujian ini ya Allah. Engkau tahu kami gak mampu ya Allah. Walaupun aku tahu Engkau berikan ujian ini tandanya Engkau percaya bahwa kami mampu. Maka yang mampukan kami keluar dari ujian ini adalah Engkau ya Allah. Selesaikan ujian ini dengan karunia-Mu, dengan kebesaran-Mu. Karena sejatinya yang menyelesaikan ujian itu bukan kemampuan kami ya Allah, tapi kebesaran-Mu, rahmat-Mu, kekuasaan-Mu. Itu boleh dilakukan. Tapi keluh kesah kepada manusia itu gak boleh. Bisa jadi kita jauh daripada yang namanya tenang, bahagia, karena kita belum memahami konsep bahagia yang pertama. Konsep bahagia yang kedua adalah taat kepada Allah. Kadang-kadang ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita mengatakan Allah tuh gak adil ya. Kesananya hilang ketaatan kita kepada Allah. Sholat gak mau, melakukan ketaatan yang lainnya gak mau, apalagi melakukan sunnah-sunnahnya. Hati-hati. Sabar itu bukan itu. Sabar itu bukan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Sesulit apapun kita, tetap ketaatan itu harus dijalankan oleh kita. Itulah orang-orang yang sabar. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, sabar itu meninggalkan, menjauhi maksiat. Apapun bentuk maksiatnya, sekecil apapun bentuk maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan maksiat? Kita mengeluhkan kehidupan kita kepada manusia aja itu udah maksiat, maka hindari itu. Apalagi maksiat-maksiat yang lain. Biasanya ketika kita diuji misalnya oleh ekonomi, ada yang nawarin kerjaan, tapi di dalam lingkaran pekerjaan itu adalah terdapat sistem kemaksiatan. Karena kita lagi gelap mata, butuh dunia, butuh ekonomi yang stabil,
terima aja. Hati-hati. Ya, secara duniawi mungkin bisa terpenuhi, bisa tercukupi. Tapi suatu ketika bisa saja Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujian yang lebih besar daripada hari ini. Maka konsep 3 sabar ini harus ada agar kita tergolong kepada orang-orang yang sabar. 1, tidak mengeluh. 2, taat kepada Allah tetap dalam kondisi apapun. Dan yang ketiga, jauhi maksiat, tidak bermaksiat dalam bentuk apapun ketika kita berada dalam ujian. Di luar ujian ya kita harus pandai-pandai bersyukur. Ya. Ketika kita diuji saja jangan bermaksiat, jangan meninggalkan ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita diberikan anugerah, ketaatan, maksiat itu harus jauh lebih kita jaga. Ya. Agar senantiasa kita termasuk kepada orang-orang yang bersyukur. Ingat kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Wa la in kafartum, ketika kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, Allah akan berikan ujian, ya. Azab Allah itu sangat pedih kata Allah. Maka ini ayat-ayat Al-Quran gak boleh kita sia-siakan, gak boleh kita sepelekan, gak boleh kita remehkan. Nyata adanya. Sekarang konsep kebahagiaan, teman-teman. Kebahagiaan itu secara definisi, yang pertama adalah bahagia itu rasa tentram, tenang, dan ridho. Ada rasa ridho dalam hati kita terhadap kehidupan yang kita jalani, kondisinya apapun, itulah bahagia. Bahagia itu bukan sekedar kesenangan duniawi. Maka sering kali kita melihat orang yang banyak uangnya, orang yang bagus fasilitasnya belum tentu bahagia. Karena ukurannya bukan duniawi. Kan tetapi bahagia itu adalah ketika hati kita tentram, tenang, dan memiliki rasa ridho terhadap kehidupan yang kita jalani, apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya. Ketika kita bisa merasakan itu, maka kita akan tergolong kepada orang-orang yang bahagia. Jadi korelasi dari sabar menuju kebahagiaan itu sangat jelas. Ya. Orang yang sabar maka pasti bahagia karena dia tidak mengeluh, dia tetap taat kepada Allah, dia tidak bermaksiat kepada Allah, pasti ada rasa ridho dalam hatinya terhadap kehidupan yang dia jalani hari itu. Dan akan merasakan kesabaran itu berdampak kepada kebahagiaan ketika seseorang itu ada iman dalam hatinya. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, ayat pertama tentu sudah kita hafal. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, dan paham korelasi daripada sabar menuju kebahagiaan itu seperti apa. Maka teman-teman sekalian, mari kita sama-sama jaga iman kita, pahami konsep sabar yang sebenarnya, dan pahami konsep kebahagiaan yang sebenarnya. Insya Allah dengan iman kita akan mudah memahami sabar dan akan sampai kepada kebahagiaan yang sejati. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.